Oke lu guys, kembali lagi sama gua Mesa. Sebenarnya gue udah lama banget gak bikin video YouTube ya guys. Jadi video YouTube kali ini gue akan ngebahas mengenai 6,5 tahun setelah transplantasi rambut. Jadi emang udah lama banget gue nggak update juga mengenai transplantasi rambut ya guys. Emang gue nggak nyangka sih udah selama ini, bahkan dari pertama kali gue bikin video YouTube terus sampai ya detik inilah, itu hitungannya tuh udah 6,5 tahun ya guys. Jadi gue langsung aja ya nunjukin gimana sih kondisi rambut gue setelah 6,5 tahun. Nah sebenarnya jadi setelah 6,5 tahun apa sih yang udah berubah dengan rambut gue? Sebenarnya yang udah berubah yang jelas kurang lebih mirip-mirip ya guys, yaitu rambut gue juga mengalami penipisan, yang dimana penipisannya mungkin gak terlalu signifikan lah, cuman tetap ada penipisan ya guys. Jadi gue langsung tunjukin aja ini kondisi di depan. Jadi di depan kalau lihat baik-baik itu tuh apa namanya, rambut transplant gue itu mulai menipis ya guys. Rambut transplant gue itu mulai menipis. Jadi kayak kalau lu lihat baik-baik tuh kayak mulai ada jarang-jarang gitu loh, kayak ada rongga-rongganya itu kayak makin membesar. Lu bisa lihat sendiri sih di video-video gue sebelumnya. Itu udah makin melebar, rongga-rongganya itu makin apa ya, makin besar lah. Dan di 6,5 tahun ini gue ngerasa rongga-rongganya juga makin besar. Itu mungkin karena rambut transplant gue udah mulai menipis. Oh ya, mungkin yang belum tahu juga ya, gue tuh 6,5 tahun yang lalu gue tuh sempat transplantasi rambut di daerah sini ya guys. Jadi tuh bagian depan ini nih itu adalah rambut transplant, dan dimana rambut-rambut belakang ini bukan rambut transplant ya guys. Nah jadi yang gue rasain 6,5 tahun ini adalah rambut-rambut transplant gue itu mulai menipis. Yang gue bilang tadi kayak rongga-rongganya tuh kayak makin lebar lah ya. Tapi overall masih oke. Tapi ya itu tadi ada penipisan. Terus gimana dengan rambut non-transplant? Kalau rambut non-transplant gue sih kurang lebih ya ada menipis juga sih guys, cuman nggak yang signifikan juga ya. Karena yang gue bilang, gue itu juga perawatan. Nih samping-samping. Ini kondisi dari atas. Yang paling gue berasa ada penipisan adalah di bagian apa ini namanya, crown ya guys. Bagian crown ini gue agak mengalami penipisan sih. Cuman overall masih oke, karena ya tadi gue itu masih perawatan ya guys. Jadi ini rambut gue posisi dimana gue tuh nggak pakai styling hair apapun ya guys. Nah jadi tuh seperti inilah kondisi 6,5 tahun rambut gue setelah transplantasi rambut. Nah terus apa lagi sih yang berubah? Jadi kemarin tuh gue sempet akhirnya ya guys, karena gue mau bikin video YouTube, gue tuh sempat sedikit browsing mengenai harga transplantasi rambut di 2025. Jadi gue cukup kaget. Jadi yang berubah itu bukan cuma rambut gue, tapi juga harga transplantasi rambut ini sangat berubah ya guys. Gue sempet iseng chat lagi rumah sakit gue yang dulu sempat transplantasi rambut, dan ternyata harganya itu naik 2 kali lipat ya guys. Jadi gue dulu itu di tahun gue transplant di 2019 awal, 2018 akhir, 2019 awal lah. Itu harga transplant tuh masih di angka 1.600 sampai 2.000 dolar lah. Dan harga sekarang 2025 itu udah sampai di 3.000 dolar guys. Jadi rumah sakit gua kemarin tuh harganya itu 3.000 dolar guys. Ditambah lagi kan dolar sekarang itu udah naik banget ya. Kalau dulu di 2018 2019 kan dolar itu sekitar di angka ya 13 sampai 14 ribu lah. Sekarang dolar udah nyampe 16.500, bahkan hampir 17 ribu gitu. Jadi emang harga transplant rambutnya semakin naik ya. Naiknya tuh 2 kali lipat. Bahkan kalau kita bandingin sama kurs bisa 2 kali lipat lebih gitu. Mungkin di next video gue pengen bikin kali ya, mungkin gue update gitu. Gue pernah akan bikin video mengenai harga transplantasi rambut ke Turki ya. Mungkin gue akan update di 2025 harganya tuh berapa. Tapi yang jelas transplantasi rambut ke Turki ini wah udah makin mahal sih guys. Oke, jadi gitu aja sih guys update video YouTube gue kali ini. Jadi kurang lebih kondisi rambut gue kayak gini ya. Ini kalau gue berantakin ya nggak setebel dulu, tapi masih oke lah. Nggak setebel dulu mungkin gue awal-awal nge-YouTube, awal-awal transplant itu gue bilang kayak rambut gue paling tebel tuh ya di tahun-tahun 2020, 2021 tuh rambut gue yang paling tebel.
Karena emang transplantasi rambut tuh bagus-bagusnya itu di 1 tahun, 2 tahun pertama. Setelah itu ya akan berkurang sedikit demi sedikit sih guys. Apalagi kalau nggak lo rawat dengan baik. Oke, jadi gitu aja dari gua. Semoga apa yang gua share ini bermanfaat. Salam berambut. Cheers.